Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah. Dan kali ini kita akan membahas tentang hal yang menyempurnakan pembahasan tentang salat berjamaah, yaitu pembahasan saf dan hukumnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, saf manakah yang terbaik antara saf laki-laki dan perempuan? Maksudnya saf terbaik bagi laki-laki dan saf terbaik bagi perempuan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 440, Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, demikian pula Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah di dalam kitab sunan-sunan mereka. Tentunya ini hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairu sufufir rijali wa syarruha wa khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, saf terbaik bagi laki-laki adalah yang pertamanya, yang terburuknya adalah yang terakhirnya, dan saf terbaik bagi wanita adalah yang terakhirnya, dan yang terburuknya adalah yang pertamanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan motivasi bagi kita para laki-laki untuk memenuhi saf terdepan, ya, saf terdepan, saf yang pertama, demikian, karena ini adalah saf yang terbaik. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan bukan memilih berada di posisi saf-saf setelah saf yang pertama, lebih memilih di saf yang terbelakang, ya, karena para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Nabi mengabarkan itu adalah saf yang terjelek atau terburuk.
Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal ini? Ya, menyebutkan hal ini karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jamaah laki-laki dengan perempuan itu tidak ada sutroh atau pembatas, ya, tidak ada tirai, tidak ada penghalang yang menghalangi antara saf laki-laki dengan perempuan, sehingga saf yang terbelakang dari saf laki-laki maka itu akan mudah untuk bisa berdekatan dengan saf perempuan yang terdepan. Demikian. Oleh karenanya ya Rasulullah menjadikan ya kedua posisi ini, yang paling belakang dari saf laki-laki dan yang paling terdepan dari saf perempuan ini yang terjelek. Kenapa? Ini bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan kerusakan bencana, ya, di mana ya potensi besar untuk saling melihat ya antara laki dengan perempuan, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, inilah sebabnya kenapa saf ya laki-laki yang terakhir itu yang paling buruk, ya, kemudian saf yang terburuk di kalangan saf perempuan adalah yang paling depannya, yang perdananya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Namun apabila mereka ya antara saf laki-laki dengan saf perempuan ini terpisahkan, ya, terpisahkan dengan adanya mungkin sekat, ya, adanya dinding atau adanya tirai atau apa saja kita katakan, ya, maka tentunya saf yang pertama tetap saja yang terbaik dari kalangan wanita pula. Demikian, ya, saf yang pertama itu tentunya lebih baik, ya, daripada saf yang terakhirnya dari kalangan ya jamaah wanita. Demikian. Kenapa? Karena berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna as-sufufal uwal. Ya, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah di dalam ketiga kitab sunan mereka. Hadisnya sahih, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada ya saf-saf yang pertama. Demikian. Nah, ini tentunya umum, ya, baik itu saf laki-laki maupun saf perempuan, ya. Baik, tentunya bila terpisah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada datang hadis yang lain menunjukkan keutamaan dari saf yang pertama, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 720 dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 437 sampai 439. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, di antara penggalan sabda beliau adalah walau ya'lamuna ma fis saffil muqaddami lastahamu. Dalam riwayat Muslim disebutkan lakanatil qur'atu, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya andaikan mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam saf yang terdepan, pastilah mereka akan istahamu. Maksud istahamu adalah ya lakanatil qur'atu, yaitu adanya qur'ah, undian, ya. Jadi kalau mereka mengetahui pahala yang besar yang terdapat di saf yang pertama itu, pasti mereka akan melakukan ya undian. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tidaklah orang-orang itu melakukan undian kecuali dikarenakan berebutan dengan sesuatu yang ingin didapatkan. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini tentunya dikarenakan begitu besarnya ya sesuatu yang dijanjikan
atau sesuatu kebaikan yang terdapat di saf yang pertama itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saf yang terbaik adalah saf yang terdepan, kemudian yang terbaik lagi adalah di sebelah kanan, ya. Yaitu bagian saf yang sebelah kanan. Itu berlaku di setiap saf, ya, yang sebelah kanan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini berdasarkan hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia mengatakan kunna idza shallaina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi. Kata Barra radhiyallahu anhu, dahulu kami apabila salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami suka untuk kami berada di posisi sebelah kanan beliau. Beliau menghadapkan wajah beliau kepada kami. Terlebih dahulu maksudnya, ya, terlebih dahulu menghadapkan wajah beliau ke sebelah kanan tentunya, ya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya seperti Imam Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Hadis yang sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan tentang siapakah orang yang berhak untuk berada di belakang imam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yalini minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladhina yalunahum salasan, wa iyyakum wa haishatul aswaq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, hendaknya, ya, yang berada di belakangku di antara kalian adalah orang yang mereka baligh dan mereka berakal. Baligh dan berakal. Atau disebutkan, ya, bahwasanya maksudnya adalah orang yang berilmu, ya. Kemudian orang yang setelah mereka, kemudian orang yang setelah mereka, kemudian orang setelah mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini, ya, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang yang di belakang imam tersebut adalah orang yang punya keutamaan. Itu orang yang nantinya apabila imam itu batal, maka orang tersebut bisa menggantikan sang imam, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi.
Kemudian ada hadis yang diriwayatkan untuk penguatnya, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad serta yang lainnya, bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yaliyahu al-muhajiruna wal ansaru liya'khudhu minhu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai yang di belakang beliau adalah orang-orang muhajirin dan ansar, ya, agar mereka mengambil posisi tersebut, ya, dekat dengan beliau. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada kisah di mana seorang anak kecil ketika itu, ya, itu masih muda, namun dia ngambil posisi di belakang imam. Ya, ini kurang tepat, ya. Karena memang yang lebih afdol adalah orang yang bagus, ya, bacaannya sudah baligh dan tentunya, ya, lebih tua usianya, ya. Ini berdasarkan hadis Qais bin Ubad, ya, radhiyallahu anhu atau rahimahullah, qala, ia mengatakan, baina ana fil masjid fi safil muqaddami fajabadani rajulun min khalfi jazbatan fanahani wa qama maqami fa wallahi ma aqaltu salati falamma insarafa fa idza huwa Ubayyun ibnu Ka'bin radhiyallahu anhu. Qais ibnu Ubad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, tatkala aku berada di masjid di posisi saf yang terdepan, ada seorang laki-laki dari arah belakangku menarikku dengan tarikan, ya, menarikku, ya, lalu menjauhkanku atau memposisikan di belakang, ya, dan ia berdiri di posisiku tadinya, ya, maksudnya berikutnya berdiri di posisiku, itu ngambil posisi dari anak muda ini. Maka Qais ibnu Ubad mengatakan, demi Allah aku tidak bisa mencerna sholatku, jadi terganggu dengan hal seperti itu. Maka tatkala ia telah selesai, ternyata orang tersebut adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Lalu dia mengatakan, wahai anak muda, faqala ya fata la yasukallah. Inna hadza ahdun minan nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaina an naliyahu. Ya. Ubay bin Ka'ab mengatakan radhiyallahu anhu, wahai pemuda, ya, semoga Allah tidak memperburukmu. Sesungguhnya, ya, ini adalah janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kami, ya, agar kami berada di belakang beliau. Demikian. Itu para senior, ya, yang tua usianya, yang bagus bacaannya, ya, yang tinggi ilmunya, maksudnya yang lebih berilmu. Demikian, ya. Hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Oleh karenanya, ya, kita jangan sembarangan, ya, ngambil posisi tepat di belakang imam. Ya, jangan-jangan di situ sudah ditempatkan atau diposisikan, ya, imam kedua yang akan nantinya menggantikan imam pertama bila imam yang di depan itu batal atau memperbaiki bacaan. Ya, memperbaiki bacaan sang imam tersebut. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya ada kewajiban untuk memenuhi saf yang di depan terlebih dahulu, baru kemudian setelahnya. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Atimmus saffal awwala
summal ladzi yalihi wa in kana naqsun falyakun fis saffil muakhkhar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sempurnakanlah oleh kalian saf yang pertama, kemudian setelahnya. Jadi saf yang pertama terlebih dahulu sempurnakan, yaitu dipenuhkan, diluruskan. Kemudian saf yang kedua berikutnya seterusnya. Nah, kalau ada kekurangan, ya maka jadikan itu di saf yang terakhir. Ya, jadi kalau contohnya nggak bisa penuh dia, ya safnya, jangan itu saf yang ada di depan. Ya, katakan kalau ada 4 saf, ya 4 saf. Maka saf pertama dipenuhkan, saf kedua dipenuhkan, saf ketiga dipenuhkan. Kalau katakan nggak penuh di saf yang keempat itu yang terakhir, maka tidak mengapa. Jangan malah ya dibuat dia, contohnya dibuat berimbang dengan kondisi ya jumlah yang sama, tapi terjadi kelonggaran ya di saf yang pertama, kedua ataupun ketiga, karena untuk menyesuaikan kesamaan jumlah orang antara ya satu saf dengan saf yang lainnya, demikian. Maka ini tidak dibenarkan. Ya, kalau ada kekurangan maka itu di yang terakhir posisinya. Hadisnya riwayat An-Nasai dan Abu Daud, demikian. Kemudian juga ada hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menuju kami, faqala, lalu beliau bersabda, mali arakum rafi'i aydikum ka'annahum adnaba khairi syams uskunu fis salati. Qala summa kharaja alaina fara'ana hilaqan faqala ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha? Qala yutimmuna as-sufufal awwala wa yatarassuna fis shaf. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah, tentunya hadis yang sahih. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW itu pernah keluar menuju kami. Lalu beliau bersabda, ada apa? Ya, ada apa gerangan dengan kalian? Aku melihat kalian itu ya mengangkat tangan-tangan kalian, seolah-olah kedua tangan itu ya seperti ya ekor-ekor kuda liar, yaitu bergerak begini ya. Ya, salatnya mungkin bergerak tangannya ke kanan ke kiri ya, seperti orang sekarang kalau mau dia sholat, kalau mau dia lagi sholat mau salam ya dia buka assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini tidak ada yang seperti ini ya. Ini kenapa kok tangannya bergerak seperti ini, seperti ya ekor kuda yang liar, demikian. Kata Rasulullah, tenanglah dalam sholat, tenanglah dalam sholat. Kemudian di satu hari pula beliau keluar menemui kami. Lalu beliau melihat adanya celah-celah dalam sholat, itu tidak rapat. Ya, maka Rasul bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, tidakkah kalian bersaf sebagaimana para malaikat itu bersaf di sisi Rabbnya? Lalu kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana para malaikat bersaf berbaris, ya bersaf di sisi Rabbnya, di sisi Tuhan mereka? Qala, maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama dan mereka merapatkan ya dalam saf tersebut, dan mereka rapat, saling rapat ya. Ya, tarasu itu maksudnya rapat antara tumit dengan tumit ya, tumit satu orang dengan tumit yang lain, nah, gitu rapat ya.
di dalam shaf tersebut. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan materinya pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Insyaallah taala. Baik, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, assalamualaikum Ustadz, mau nanya, ketika kita safar lalu sampailah kita di tempat tujuan. Nah, kita di tempat itu menetap selama 4 hari. Dalam 4 hari tersebut, di tempat tersebut, ya, sholat 5 waktu kita normal, maksudnya adalah 4 rakaat yang jumlahnya 4, ya, atau bagaimana Ustadz? Itu normal itu maksudnya ketika sama seperti ketika mukim gitu ya. Karena di tempat itu nantinya bakal keliling, yaitu berarti beraktivitas, tapi tidak terlalu jauh. Apakah ketentuan menjamak sholat masih berlaku di 4 hari kami di kota tersebut? Baik ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang yang bersafar menuju tempat tujuan, maka sepakat para ulama dalam perjalanan tersebut, maka dia terhitung safar, maka dia diberikan kelonggaran untuk atau kemudahan untuk menggabungkan sholat, disebut dengan jamak, ya. Demikian pula, ya, memendekkan sholat yang berjumlah 4 menjadi 2, disebut dengan qashar, demikian. Ini ketika dalam perjalanan, ya. Nah, apabila telah sampai di tempat tujuan safar, ya, maka para ulama mereka berbeda pendapat. Apakah orang tersebut, ya, masih mendapatkan, ya, keringanan untuk melakukan jamak dan qashar? Nah, disinilah dia yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Dan ini, ya, lebih dari 2 perbedaan pendapat, ya. Ada pendapat yang mengatakan bila jumlah hari menetap di tempat tersebut itu lebih dari 3, ya, 3 hari, maka semenjak awal, ya, dia itu sudah sholatnya sempurna, demikian. Ada pula yang berpendapat di hari yang keempat, ya, itu baru dia sholatnya, ya, sempurna, yaitu tidak ada jamak dan tidak ada qashar, demikian, ya. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwasanya, ya, bila jumlah hari selama di tempat itu adalah 19 hari, pendapat yang lain 21 hari kalau tidak salah, ya, itu maka baru nanti setelah hari itu, ya, itu tidak ada jamak dan qashar, maka seperti orang yang mukim,
ya tata cara sholatnya demikian, ya. Baik, ya, pendapat yang kuat dari banyaknya pendapat yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, maka saya condong kepada pendapat yang menyatakan bahwasanya orang yang telah sampai di tempat tujuan safarnya dan dia tidak berniat untuk mukim di tempat tersebut, tidak ada niat untuk mukim di tempat tersebut, karena dia akan kembali dari tempat safar itu menuju tempat domisili asalnya, ya tempat mukimnya, maka dia selama di tempat itu, ya, maka dia terhitung safar. Dalam kondisi seperti itu, maka dia diberikan dispensasi untuk ya melakukan jamak, menggabungkan dua sholat, zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Dan juga diberikan ya kemudahan syariat mengqashar, yaitu memendekkan sholat yang berjumlah 4 menjadi 2, demikian, ya. Namun ya bila dalam kondisi lapang, tidak dalam kondisi beraktivitas, ya, maka hendaknya tetap melakukan sholat berjamaah, ya, bersama dengan kaum muslimin di tempat safarnya tersebut, demikian, ya. Nah, ini pendapat yang diambil oleh atau dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, sebenarnya ada hadis juga yang menguatkan ini, seperti tindakan Anas bin Malik, demikian pula Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, baik, ya, ini pendapat yang kuat, demikian. Wallahu taala alam. Baik, karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan dulu kajian kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Ayo mari kita berdonasi untuk bersama-sama kita membangun Masjid Al-Muwahhidin yang akan menjadi Islamic Center, ya, pusat dakwah Islam dan kajian Islam yang berbasis, ya, manhaj salaf, ya, di wilayah Medan dan sekitarnya. Bagi siapapun yang menginginkan untuk mendapatkan sebuah rumah di surga, dan siapa saja yang ingin untuk mendapatkan minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan siapa saja yang ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir, ya, tatkala dimanfaatkan apa yang diinfakkan tersebut, ayo mari kita berinfak membantu pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.